Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya M. Habib Alfazi. Baik, di sini saya akan membahas tentang sistem politik Islam, infrastruktur dan infrastruktur sistem politik Islam. Suprastruktur dan infrastruktur adalah dua komponen penting dari sistem politik Islam. Berdasarkan kedua lembaga ini sangat berperan dalam memajukan potensi warga negara, khususnya yang beragama Islam. Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa lembaga hukum Islam memiliki peran vital dalam mengatur dan mengarahkan umat, dan keberadaannya merupakan garda terdepan untuk memberikan kontrol atau permasalahan yang muncul di masyarakat. Suprastruktur ini mengacu pada struktur di atas struktur, sedangkan infrastruktur mengacu pada struktur di bawah struktur dalam konteks sistem politik Islam. Suprastruktur merujuk pada lembaga tinggi negara yang biasanya diabadikan dalam konstitusi negara, sedangkan infrastruktur mengacu pada lembaga sosial yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari warga negara. Artikel juga menjelaskan bahwa komponen infrastruktur politik beserta peran dan fungsinya dalam sistem politik sangatlah penting. Dalam infrastruktur politik terdapat komponen-komponen seperti konstitusi, partai politik, pemilu, dan peradilan. Sedangkan infrastruktur sistem politik terdiri dari lembaga tinggi negara seperti presiden, parlemen, dan yudikatif. Jadi dapat kita simpulkan bahwa suprastruktur dan infrastruktur ini merupakan komponen penting dari sistem politik Islam. Suprastruktur mengacu pada lembaga tinggi negara, sedangkan infrastruktur mengacu pada lembaga sosial yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari warga negara. Kedua lembaga ini sangat berperan dalam memajukan potensi warga negara, khususnya yang beragama Islam. Ada tiga infrastruktur politik Islam memiliki beberapa perbedaan dengan infrastruktur politik negara lain, yaitunya yang pertama, infrastruktur politik Islam lebih banyak melibatkan lembaga sosial yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari warga negara, seperti ormas Islam yang memiliki peran dalam bidang sosial, politik, dan keagamaan. Sementara itu, infrastruktur politik negara lain lebih banyak melibatkan lembaga-lembaga formal seperti partai politik, parlemen, dan pemerintahan. Dan yang kedua, infrastruktur politik Islam juga mencakup institusi hukum Islam seperti pengadilan syariah yang berfungsi sebagai infrastruktur politik. Suprastruktur hal ini berbeda dengan negara lain yang mungkin memiliki sistem hukum yang berbeda dengan agama yang dianut oleh mayoritas penduduknya. Dan yang ketiga, infrastruktur politik Islam juga memiliki tujuan yang berbeda dengan infrastruktur politik yang negara lain. Tujuan infrastruktur politik Islam adalah memberikan sumbangsi bagi kemajuan bangsa dan negara, serta menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sementara itu, tujuan infrastruktur politik negara lain mungkin lebih fokus pada pengambilan keputusan politik dan pemerintahan yang efektif. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya yang tiga ini, infrastruktur politik Islam memiliki perbedaan dengan infrastruktur politik negara lain dalam hal lembaga yang terlibat, tujuan, dan institusi hukum yang digunakan. Infrastruktur politik Islam lebih banyak melibatkan lembaga sosial seperti ormas Islam dan memiliki tujuan sumbangsi bagi kemajuan bangsa dan negara, serta menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya, infrastruktur politik dalam sistem politik Islam memiliki beberapa tujuan. Berikut ada beberapa tujuan tersebut. Yang pertama, menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua, menciptakan karakter politik Islam yang adaptif dengan kultur dan sistem politik yang berkembang. Dan yang ketiga, mewujudkan sebuah sistem politik yang berlaku secara mantap dan berdasarkan hukum Islam. Dan yang terakhir, memilih sistem politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti sistem demokrasi dan ketuhanan. Jadi, dalam sistem politik Islam, infrastruktur politik memiliki peran penting dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.
Infrastruktur politik sendiri terdiri dari beberapa komponen seperti partai politik, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan media massa. Komponen-komponen ini saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan infrastruktur politik dalam sistem politik Islam. Selanjutnya, infrastruktur fisik dalam sistem politik Islam dapat mengambil beberapa bentuk, seperti yang dapat ditemukan dari hasil pencarian. Berikut adalah beberapa bentuk akomodasi infrastruktur dalam sistem politik Islam. Yang pertama, institusi hukum Islam, seperti pengadilan syariah yang berfungsi sebagai infrastruktur politik suprastruktur. Dan yang kedua ada organisasi kemasyarakatan Islam atau ormas, yang merupakan salah satu komponen dalam infrastruktur politik dan dapat mengoptimalkan ide-ide politik yang ada untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga ada infrastruktur politik Islam, juga dapat mencakup lembaga sosial yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari warga negara, seperti ormas Islam yang memiliki peran dalam bidang sosial, politik, dan keagamaan. Dan yang keempat, infrastruktur politik Islam juga dapat menyediakan dan memberikan bantuan infrastruktur bagi kepentingan umat dalam menjalankan kewajiban agama mereka. Jadi dapat kita simpulkan beberapa infrastruktur fisik dalam sistem politik Islam ini, bahwasanya akomodasi infrastruktur dalam sistem politik Islam dapat mengambil beberapa bentuk seperti institusi hukum Islam, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga sosial yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari warga negara, dan bantuan infrastruktur bagi kepentingan umat dalam menjalankan kewajiban agama mereka. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya Islam mengakui pentingnya elemen struktural dan infrastruktural dalam sistem politiknya dan memandang pluralisme secara positif sebagai realitas yang alami dan absolut. Negara Islam didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan memajukan kesejahteraan warganya dan peraturan perundang-undangan bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Peran negara dalam memfasilitasi pluralisme dalam politik Islam termasuk mengembangkan sektor masyarakat sipil muslim, pluralisme hukum, mengakui keragaman sosial, memastikan saling menghormati dan mendiskriminasi, serta mempromosikan keadilan dan keadilan. Prinsip-prinsip ini menekankan perlunya mengakui dan menghormati perbedaannya keyakinan, praktik, dan latar belakang, sambil mempromosikan keadilan-keadilan bagi semua anggota masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.